Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Bagus Karismawan selaku dosen pengampu mata kuliah aplikasi komputer. Di sini saya Muhammad Fazran Al Fauzan dari program studi Pendidikan Bisnis kelas A angkatan 2023. Izin memaparkan terkait penggunaan Power BI untuk memenuhi tugas dari mata kuliah aplikasi komputer. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai. Jadi, step pertama tentu kita harus punya data yang eh, akan kita olah, di mana datanya sudah saya download dari instruksi yang udah diberikan oleh Pak Bagus. Lalu step kedua kita langsung import datanya ke Power BI ini. Caranya adalah dengan klik ini, get data, klik more, pilih folder, lalu kita browse, kita cari folder yang sudah berisikan data-datanya. Sini saya sudah menyatukan di folder yang sama. Kita klik OK. Ini ditunggu sebentar. Ini ada 4 data yang dibagi jadi 4 kuartal. Kita klik combine dan transform data. Ini tunggu sebentar. Kita klik OK. Ini kita masuk ke Power Query-nya. Ini kita klik close dan play aja langsung. Ditunggu sebentar. Sedang proses mengevaluate dari data-datanya. Karena laptop saya ini laptop keluaran lama, jadi agak lambat dalam memprosesnya. Jadi untuk proses mengevaluasinya akan saya skip ya, Pak Bagus dan rekan-rekan. Oke, ini dia datanya sudah masuk. Ada tandanya di sini ya, ada kategori Power BI dalam kolom data. Kita klik. Nah, ini dia eh, isi dari data-datanya. Ada lokasi customer, tanggal order, eh, metode payment, dan lain sebagainya. Nah, kita mulai masuk ke instruksinya, di mana instruksi pertama yaitu membuat dashboard sederhana, di mana ada dalam satu dashboard diisi oleh beberapa chart atau tampilan, dan instruksi pertama yaitu diminta untuk eh, melihat dari segi total penjualan. Jadi yang pertama kita pakai chart yang ini aja, card, karena cuma untuk melihat dari kuantitinya. Kita klik card, lalu quantity ordernya kita masukin ke sini. Nah, ini dia. Jadi jumlah order dari sepeda motor totalnya adalah sebanyak
2424. Kita kecilin aja. Lalu instruksi kedua adalah ingin melihat produk yang paling laku tuh dalam jenis apa, yang premium atau yang biasa gitu. Nah, untuk yang kedua ini karena biar kelihatan lebih jelas, jadi saya ingin pakai yang donut chart aja. Kita klik. Lalu untuk variabelnya, berarti karena kita pengen membandingkan dua jenis produk, makanya kita pakai product name sebagai legend dan quantity ordernya kita jadikan value. Berikut adalah hasilnya. Jadi dari chart ini dapat lihat bahwa eh, kuantitas dari yang biru muda ini adalah motor elektrik yang biasa, varian biasa, lebih banyak lebih banyak pembeliannya dibanding motor listrik yang premium, yaitu sebanyak 45% berbanding 54%. Kita kecilin. Lalu instruksi yang ketiga adalah ingin melihat customer terbanyak dari daerah mana, karena siapa tahu bisa buka cabang di daerah sana. Nah, untuk melihat banyaknya, misalnya jumlah customer dari banyak daerah, maka tentu eh, satu variabel yaitu lokasinya itu bakal diisi oleh banyak data ya. Maksudnya nggak cuma satu kota, jadi kita perlu chart yang bisa digunakan lebih dari satu atau dua. Sini saya pakai stuck bar chart aja yang ini. Lalu untuk variabelnya kita gunakan customer location sebagai axis, variabel Y-nya, dan juga order ID-nya. Karena otomatis akan berubah jadi count atau jumlah dari order ID-nya. Nah, dari chart ini dapat dilihat bahwa di daerah Jakarta itu adalah lokasi yang paling banyak jumlah ordernya, yaitu sebanyak 250 lebih. Yang disusul oleh Tangsel, lalu Bekasi, Depok, dan yang paling sedikit adalah di daerah Bogor. Lalu instruksi yang keempat adalah mencari metode pembayaran. Untuk metode pembayaran ini saya pengen pakai pie chart aja. Dan untuk variabelnya tentu kita pakai variabel payment method sebagai legend dan order ID sebagai value-nya. Ini variabel hampir sama ya kayak yang chart dari jenis produknya. Dan kalau lihat hasil dari payment methodnya, dapat lihat bahwa yang membayar cash itu lebih banyak dari eh, kedua payment method lainnya, yaitu ada 6 bulan instalasi dan 12 bulan instalasi. Dan begini rinciannya, di mana sebanyak 333 transaksi dibayar oleh cash, lalu 232 transaksi dibayar oleh 12 bulan instalasi, dan yang terakhir 235 transaksi dibayar dengan 6 bulan instalasi. Lanjut ke instruksi yang keempat, yaitu grafik performa penjualan motor dari setiap staff. Oke, ini sebenarnya sama dengan yang alokasi customer. Sini saya pengen pakai chart yang stack column chart aja. Yang ini value adalah dari sales name sebagai variabel Y atau Y axis dan quantity order sebagai Y axis. Nah, ini dia. Dari sini dapat kelihatan bahwa sales yang paling tinggi penjualannya adalah si Jason Net. Lalu disusun yang kedua oleh Nicholas dan yang ketiga oleh Jen. Hingga ke yang paling sedikit penjualannya adalah pada Ronald. Seperti itu. Lalu untuk instruksi yang ke-6
Yaitu Bu Manajer meminta untuk bisa melihat di waktu tertentu. Jadi bisa kita adjust waktunya. Kalau kita pengen datang tanggal segini, itu catat jadi kayak gimana. Jadi biar bisa memantau secara real time lah seperti itu. Caranya adalah dengan menggunakan chart slicer. Nah, maka yang kita gunakan adalah order date sebagai fieldnya. Nah, ingin dilihat dari tanggal dari Januari sampai Desember. Jadi ketika Bu Manajer ingin melihat misal dari tanggal 1 Januari hingga 1 Februari deh coba dalam 1 bulan, maka akan berubah dari chart yang udah kita bikin seperti ini. Mungkin kalau kita pengen tambahin lagi jangka waktunya bisa juga akan berubah juga mengikuti dari jangka waktu yang ditentukan oleh Bu Manajer. Seperti ini. Baik, sekian pemaparan penggunaan Power BI dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.